Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar bersama dengan topik 14 trik sukses berinteraksi dengan orang asing. Yuk, let's check it out. Nomor 1, berpura-pura. Bertemu dengan orang baru bisa jadi merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang asing, kamu mungkin merasa canggung atau gugup dan emosi negatif ini dapat mempengaruhi cara kamu berbicara atau bertindak. Jadi, bagaimana kamu sedikit memanipulasi otakmu ketika bertemu dengan orang baru? Untuk dapat mengatasi rasa tidak nyaman itu, cobalah kamu berpura-pura seakan tidak sedang berada di sana. Biasanya menekan emosi bukanlah solusi yang baik, akan tetapi ini adalah salah satu kasus yang jarang terjadi saat kamu mencoba berpura-pura. Keuntungannya adalah jika kamu berbicara dengan orang asing dan merasa tidak nyaman, cobalah pura-pura kalian berdua adalah teman lama. Percayalah bahwa kamu bisa bersenang-senang dan merasa nyaman, bukan hanya sekedar menghilangkan rasa canggung, namun juga akan membuat kesan yang lebih baik pada orang yang kamu temui. Nomor 2, penguatan positif. Ini adalah satu trik lain lagi yang bisa kamu gunakan saat berbicara dengan orang asing. Ketika mereka mulai berbicara, pilihlah kata yang unik seperti luar biasa atau yang sama seperti yang lainnya. Setiap kali orang lain berbicara, kata itu akan mendorong bahasa tubuhnya untuk merespons seperti memberikan anggukan atau senyuman. Orang lain akan secara tidak sadar yakin bahwa kamu setuju dan mendukung mereka, sehingga mereka akan berbicara untuk mendapatkan kata itu lebih sering darimu, sebagai bentuk penguatan positif dari apa yang mereka utarakan kepadamu. Nomor 3, bekerja di dalam tidur. Apakah kamu termasuk orang yang suka menunda-nunda? Apakah kamu termasuk orang yang suka menyeret kakimu setiap kali ada sesuatu yang baru jatuh dari piringmu? Ini adalah trik psikologis yang bisa menjadi solusi mudah untuk memulai pekerjaan bagi mereka yang suka menunda-nunda. Oke, katakanlah kamu mencoba mengerjakan sebuah proyek, akan tetapi kamu tidak bisa memulainya. Kamu selalu menemukan hal-hal baru untuk dilakukan untuk mengisi waktumu dengan mengerjakan pekerjaan rumah, tugas-tugas, dan menghabiskan waktu dengan gangguan-gangguan lainnya. Jadi, bagaimana caranya kamu bisa membuat dirimu termotivasi dalam bekerja? Cobalah untuk tidur siang sejenak. Sekarang, hal ini mungkin terdengar seperti sebuah penundaan yang bertele-tele. Akan tetapi, tidur siang bisa menjadi bagian penting dari proses. Kuncinya adalah memikirkan pekerjaan justru saat kamu tertidur. Dengan pekerjaan yang ada di otak kamu, bisa jadi kamu bermimpi tentang menjadi produktif dan menyelesaikan seluruh pekerjaan di dalam pikiranmu. Dan ketika kamu bangun, kamu akan menjadi lebih termotivasi dan siap untuk bekerja. Mengapa demikian? Ya, karena saat kamu tertidur, otak kamu melakukan sebagian besar pekerjaan. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menerjemahkan pikiranmu ke halaman pekerjaan secara langsung. Nomor 4, menetapkan tujuan pembelajaran. Trik psikologis apa yang dapat kamu gunakan untuk mencapai tujuanmu? Banyak orang menetapkan sasaran kinerja untuk mencapai impian jangka panjangnya dan memperoleh keterampilan baru. Sasaran kinerja adalah sesuatu seperti, aku ingin menghasilkan lebih banyak uang, atau aku ingin berlari sejauh 5 mil. Sasaran seperti ini dapat membantumu untuk berhasil mencapainya. Tapi apa yang terjadi ketika kamu gagal? Kinerja yang berorientasi tujuan dapat mengecilkan hati ketika kamu melewatkan salah satu tujuanmu. Kamu mungkin merasa gagal. Itulah sebabnya para psikolog memberikan saran jenis tujuan yang berbeda. Cobalah gunakan tujuan pembelajaran daripada tujuan kinerja. Tujuan pembelajaran mencakup pengetahuan yang ingin kamu pelajari, alih-alih prestasi yang ingin kamu capai. Contohnya, aku ingin belajar 3 strategi bisnis baru, atau aku ingin meningkatkan pengetahuanku tentang kebugaran fisik. Tujuan pengetahuan yang dapat dicapai ini membuatmu meningkatkan tanpa membuat kamu merasa gagal. Nomor 5, menghilangkan beban stres. Jika kamu merasa stres atau kewalahan, bagaimana kamu bisa menenangkan diri sendiri? Makan bisa jadi dengan mudah menenangkan otakmu yang sedang gugup. Tapi ini adalah cara yang menipu untuk menjadikan otakmu tenang, bahkan ketika kamu sedang stres dan cemas. Tapi tidak semua makanan dapat membantumu bersantai. Menurut sebuah studi dari Harvard University, makanan kaya nutrisi seperti magnesium, zinc, dan asam lemak omega 3 dapat mengurangi perasaan cemas, khususnya kecemasan sosial. Pada penelitian berbeda menunjukkan manfaat yang sama dari mengunyah permen karet yang menurut tindakan makan tanpa perlu mengkonsumsi makanan. Jadi, cobalah makan sesuatu saat kamu merasa gugup. Apakah itu makanan yang sehat atau hanya mengunyah permen karet? Ini akan memberikan kelegaan yang cukup di kepalamu. Nomor 6, kendalikan dirimu secukupnya. Terkadang kekhawatiranmu lebih kompleks daripada yang bisa ditangani oleh makanan sehat. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan ketika kekhawatiran berputar-putar di luar kendali? Mulai dari ambisi profesional hingga pergaulan sosial, masalah terbesar kamu bermuara pada satu konflik psikologis, yaitu kamu ingin mengendalikannya.
Ya, kamu mungkin ingin mengendalikan arah karir, kamu ingin mengendalikan kebahagiaanmu dalam hubungan dengan orang lain. Akan tetapi hanya ada sedikit hal yang benar-benar dapat kamu kendalikan. Jadi, inilah trik mudah yang dapat kamu gunakan untuk meredakan kekhawatiran dan keraguanmu. Setiap kali kamu mengkhawatirkan masalah, tanyakan pada diri sendiri satu pertanyaan sederhana. Apakah ini adalah sesuatu yang dapat saya kendalikan? Atau ini merupakan masalah yang berada di luar kendaliku? Dari sebagian besar waktumu, kamu akan menyadari betapa sedikit hal-hal yang dapat kamu kendalikan, dan itu membutuhkan banyak tekanan yang menggelayuti pundakmu. Nomor 7. Kontrak sosial. Orang-orang yang kamu sayangi memainkan peran penting dalam kesuksesan pribadimu. Jika kamu ingin memacu diri sendiri untuk mencapai lebih dari itu, mintalah seseorang yang kamu sayangi untuk menandatangani kontrak sosial. Dengan kata lain, temukan seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tujuan kamu. Beritahu dia tentang apa yang ingin kamu raih. Hubungi mereka secara teratur dan berikan mereka tanggal tertentu untuk melakukan perbaikan dan hasil. Untuk benar-benar memanfaatkan trik ini, jangan hanya mengatakan hal-hal ini dengan lantang. Tuliskan kontrak pada selembar kertas dan benar-benar ditandatangani. Lalu berikan kepada teman, rekan kerja, atau siapapun yang meminta pertanggungjawaban kamu. Kontrak fisik yang nyata ini akan mengubah hipotesis kamu menjadi tantangan nyata yang tidak dapat dihindari, dan itu meningkatkan peluangmu untuk menemukan kesuksesan. Nomor 8. Kelemahan jujur. Apakah kamu berpura-pura rendah hati? Atau apakah kamu berpura-pura mengeluhkan tentang kelemahanmu ketika kamu benar-benar menonjolkan kelebihanmu? Rendah hati benar-benar bisa menyentuh hati setiap orang. Namun, orang-orang pada dasarnya mampu membedakan dengan baik bahwa kamu lakukan itu sebuah sikap pamer atau bukan. Jadi, alih-alih berbagi kelemahan semu dengan orang lain, cobalah untuk secara terbuka bicara soal kelemahanmu. Kamu mungkin tidak perlu mengungkapkan semua kelemahan terdalammu, namun tidak mengapa kamu mengakui sebuah kelemahan kecil yang nyata, seperti saya punya masalah ketika berbicara di depan umum, atau saya bukanlah orang yang cukup rapi di dunia ini. Kelemahan ini membuat kamu lebih mudah untuk berhubungan, mudah didekati dan disukai. Jadi jangan takut untuk mengatakannya dengan tegas. Nomor 9. Kegembiraan yang menular. Ini dia salah satu trik psikologis lain yang membuat kesan pertama sedemikian kuat sebelum kamu berinteraksi dengan seseorang yang tidak kamu kenal dengan baik. Temukan cara yang untuk meningkatkan suasana hatimu menjadi bersemangat melakukan sesuatu yang membuat kamu bahagia. Berikan dorongan ego pada diri sendiri karena energi kepositifan kamu menular pada orang yang kamu temui. Mereka akan menangkap kepercayaan dirimu dan kegembiraanmu, dan mereka akan mencerminkan perasaan yang sama itu. Secara tiba-tiba mereka mengasosiasikan dirimu dengan emosi positif dan mereka berharap dapat bertemu kembali denganmu. Dan dengan begini saja kamu dapat mengubah interaksi yang pada awalnya canggung menjadi hubungan yang mengembirakan dan menyenangkan. Nomor 10. Mengkomunikasikan kebaikan. Kegembiraan bukanlah satu-satunya emosi positif yang menular. Kebaikan bisa menyebar dengan cepat, terutama ketika kamu berkomunikasi dengan orang baru. Misalnya, jika kamu ingin menjalin hubungan yang ramah dengan orang asing, maka cobalah menunjukkan kebaikan dan empati. Jika mereka mengenali kebaikan yang kamu lakukan, mereka mungkin akan berupaya untuk membalasnya dengan kebaikan yang sama. Sebagai bonus tambahan, sikap baik kepada orang lain mendorong kamu untuk bersikap baik pada diri sendiri. Nomor 11. Menentukan hasil pengamatan. Jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan meminta bantuan pada sekelompok orang. Alih-alih melakukannya, cobalah tunjuk satu individu tertentu dan tanyakan langsung kepadanya, dan seseorang itu lebih mungkin akan membantumu. Trik psikologis ini bergantung pada efek pengamatan. Efek pengamatan ini menggambarkan kecenderungan alami kita untuk berdiri di pinggir saat seseorang membutuhkan bantuan karena kita menganggap orang lain akan muncul. Saat kamu menunjuk dengan tepat orang tertentu, kamu menghilangkan efek pengamatan dan memotivasi individu tertentu untuk bertindak secara langsung. Nomor 12. Kesamaan yang mengikat. Bagaimana caranya kamu bisa membentuk ikatan yang cepat namun kuat dengan orang yang baru ditemui? Apakah itu rekan kerja atau teman baru? Salah satu cara terbaik untuk terhubung dengan orang asing adalah menemukan kesamaan. Kita secara alami tertarik pada orang yang berbagi sikap, hobi, dan minat. Kita menganggap mereka lebih pintar, lucu, dan lebih sukses karena kita bisa berhubungan dengan minat mereka. Tidak peduli siapapun yang kita ajak bicara, untuk mencari kesamaan yang mengikat kalian berdua, karena satu minat yang sama dapat mengubah hubungan kalian menjadi lebih hidup. Nomor 13. Di antara dua mata. Apakah kontak mata membuat kamu gugup? Banyak orang takut dengan bahasa tubuh yang kuat ini, tetapi kamu tidak harus menatap mata seseorang untuk melakukan kontak mata. Alih-alih melihat matanya, cobalah melihat pangkal hidungnya. Ini memberikan ilusi kontak mata tanpa merasa tidak nyaman atau rentan. Nomor 14. Dorongan psikologis.
Apakah kamu merasa seperti terjebak di dalam kebiasaan tertentu? Atau apakah kamu merasa bingung atau tidak termotivasi? Kamu mungkin sedang berjuang untuk bergerak maju karena kamu bosan dengan rutinitas yang kamu lakukan setiap harinya. Untuk menanamkan lebih banyak kegembiraan di dalam hidupmu dan ledakan motivasi, coba lakukan kebalikan dari apa yang biasa kamu lakukan. Campurkan jadwal kamu. Makanlah sesuatu yang sama sekali berbeda untuk sarapan. Dan jika kamu ingin keluar, cobalah tinggal di rumah saja. Atau jika kamu ingin tinggal, cobalah keluar. Otakmu sangat membutuhkan rangsangan baru. Itulah sebabnya mencampur adukan hari-harimu dapat memberimu dorongan psikologis yang begitu kuat. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.